Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ola Septiawan dengan NPM 201007012041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem surveillance kejadian luar biasa atau KLB. Untuk soal yang pertama, yaitu menjelaskan dan memberikan contoh yang dimaksud dengan KLB. Kejadian luar biasa atau KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah menurut Permenkes nomor 1501 tahun 2010. Nah, KLB adalah peningkatan kejadian penyakit yang melebihi ekspektasi normal secara mendadak pada suatu komunitas, dibatasi tempat, dan periode waktu tertentu. Jadi, kejadian luar biasa merupakan peningkatan kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis dalam kurun waktu tertentu. Nah, contohnya saja ditemukan 2 atau lebih penderita penyakit serupa yang biasanya berupa gejala gangguan pencernaan atau gastrointestinal setelah dia memakan makanan yang sama. Soal yang kedua, mengemukakan dan memberikan contoh kriteria-kriteria KLB. Suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikutnya. Yang pertama, timbulnya suatu penyakit menular tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. Contohnya saja seperti wabah COVID-19 yang terjadi di akhir tahun 2019 kemarin. Nah, yang kedua, peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Lalu yang ketiga, peningkatan kejadian kesakitan 2 kali lipat lebih dari dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Lalu yang kelima, jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Contohnya, penderita penyakit malaria pada bulan April 2006 jumlahnya 20 orang atau lebih. Nah, jumlah penderita malaria rata-rata per bulan pada tahun 2005 sebanyak 10 orang. Maka bulan April tahun 2006 dikatakan KLB malaria. Lalu yang kelima, rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. Contohnya saja, jumlah penderita malaria rata-rata per bulan pada tahun 2005 sebanyak 30 orang atau lebih. Nah, jumlah penderita malaria rata-rata per bulan tahun 2004 sebanyak 15 orang. Maka pada tahun 2005 dikatakan KLB malaria. Lalu yang keenam, angka kematian kasus suatu penyakit atau case fatality rate dalam satu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya pada kurun waktu yang sama. Contohnya, CVR penyakit TBC bulan Juni tahun 2006 sebanyak 1,5% atau lebih. Sedangkan CVR penyakit TBC bulan Mei 2006 sebanyak 1%, maka bulan Juni 2006 dikatakan KLB TBC. Lalu yang ketujuh, angka proporsi penyakit atau proportional rate penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Contohnya, PR bulan Juli 2006 sebanyak 10% atau lebih, sedangkan proportional rate bulan Juli 2006 sebanyak 5%, maka bulan Juli 2006 dikatakan KLB. Lalu yang terakhir, beberapa penyakit yang dialami satu atau lebih penderita seperti keracunan makanan dan keracunan pestisida.
Lalu yang ketiga, mengemukakan tujuan sistem surveillance KLB dan berikan contoh. Nah, penetapan KLB memiliki tujuan yang khusus. Yang pertama yaitu menanggulangi dan mengendalikan supaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Hal ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2017. Nah, ada sejumlah tujuan lainnya penetapan KLB ini. Yang pertama itu sebagai upaya untuk mencegah meluasnya suatu penyakit. Lalu yang kedua sebagai upaya pengendalian agar kejadian luar biasa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga untuk memperoleh gambaran mengenai kejadian luar biasa yang berlangsung. Lalu yang keempat untuk memastikan bahwa keadaan tersebut merupakan kejadian luar biasa atau KLB. Lalu yang kelima untuk mengidentifikasi sumber atau keadaan penyebab KLB dan cara penularannya. Lalu yang keenam, untuk mengidentifikasi populasi yang rentan atau daerah yang berisiko mengalami KLB. Lalu untuk soal yang keempat yaitu mengemukakan langkah-langkah sistem surveillance kejadian luar biasa. Nah, langkah-langkah sistem surveillance KLB itu ada 9. Yang pertama yaitu perencanaan surveillance, di mana perencanaan kegiatan surveillance ini bertujuan untuk menetapkan tujuan surveillance, dilanjutkan dengan penentuan definisi kasus, perencanaan perolehan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan mekanisme penyebarluasan informasi. Lalu yang kedua yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan awal dari rangkaian kegiatan untuk memproses data selanjutnya. Data yang dikumpulkan memuat informasi epidemiologi yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus dan dikumpulkan tepat waktu. Nah, secara umum pencatatan yang ada itu berasal dari data puskesmas, baik dari hasil kegiatan kunjungan pasien ataupun kegiatan luar gedung. Contohnya, pelaporan yang dibuat dengan merekapitulasi data hasil pencatatan dengan menggunakan formulir tertentu. Misalnya form W1, kejadian luar biasa, dan form W2, laporan mingguan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, pengolahan dan penyajian data. Pengolahan dan penyajian data merupakan kegiatan mengolah data yang sudah dikumpulkan lalu disajikan dalam bentuk tabel, grafik, seperti histogram, poligon, frekuensi, chart atau bar chart, map area. Penggunaan ini berguna untuk menghasilkan suatu analisis data. Lalu yang keempat, analisis data. Kegiatan ini menghasilkan ukuran-ukuran epidemiologi seperti rate, proporsi, rasio, dan lain-lainnya untuk mengetahui estimasi dan prediksi terjadinya KLB. Data yang diolah selanjutnya dianalisis dengan membandingkan data bulanan atau tahun-tahun sebelumnya. Contohnya, mencari hubungan penyebab penyakit yang berpotensi menjadi KLB. Lalu yang kelima, penyebarluasan informasi. Penyebarluasan informasi dilakukan ke tingkat atas maupun ke tingkat bawah. Cara penyebarluasan informasi dilakukannya itu membuat suatu laporan hasil kajian yang disampaikan kepada atasan, membuat laporan kajian untuk seminar dan pertemuan, ataupun untuk majalah rutin dengan memanfaatkan media internet di setiap saat yang dapat diakses dengan mudah. Nah, lalu yang keenam, umpan balik. Kegiatan umpan balik dilakukan secara rutin, biasanya setiap bulan saat menerima laporan setelah diolah dan dianalisa, lalu melakukan umpan balik kepada unit kesehatan yang melakukan laporan dengan tujuan agar yang mengirim laporan mengetahui bahwa laporannya telah diterima sekaligus telah dikoreksi dan memberi petunjuk kepada laporan yang diterima. Lalu yang ketujuh yaitu investigasi penyakit. Nah, setelah pengambilan keputusan perlunya mengambil tindakan, maka terlebih dahulu dilakukan investigasi atau penyelidikan epidemiologi penyakit yang berpotensi menjadi KLB. Setelah melakukan investigasi penyelidikan, kemudian disimpulkan bahwa benar-benar telah terjadi KLB penyakit yang perlu mengambil tindakan atau sebaliknya. Lalu ke-8, tindakan penanggulangan. Tindakan penanggulangan dilakukan melalui pengobatan segera pada penderita yang sakit, melalui rujukan penderita yang tergolong berat. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi data sistem surveillance.
Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan agar dinilai secara periodik untuk dapat dilakukan evaluasi sehingga manfaat kegiatan surveillance terhadap KLB itu terjalan dengan baik. Baik, sekian hasil presentasi saya. Saya Yola Septiawan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.